Bab 103. Dindingnya runtuh. Bagian utara kota sudah dalam keadaan berantakan. Sebelum kelompok itu pergi bersama Wang Fugui, Ren Xiaosu melompat ke atas atap dan melihat ke utara. Dia kaget melihat awan serangga yang pekat dan gelap saat ini menguasai kota. Pemandangan itu membuatnya tampak seperti kota yang tiba-tiba dicat hitam dengan pot tinta. Kota yang semula penuh warna diambil alih oleh kawanan serangga yang menyerang. Hewan-hewan liar lebih jauh keluar dan berlari. Ren Xiaosu tidak melihat paket serigala atau eksperimen. Jadi bak wajah mungkin adalah gelombang pertama makhluk yang mencapai kota. Tetapi dia berpikir bahwa itu tidak akan terlalu lama sebelum bahaya yang lebih besar tiba. Para pengungsi semua melarikan diri ke gerbang benteng dan menangis ketika mereka memohon di luar tembok bagi mereka yang ada di benteng untuk menyelamatkan mereka. Buka gerbang. Cepat, tolong. Buka gerbang dan selamatkan kami. Tidakkah kalian semua melihat serangga itu? Petik 2. Tolong. Biarkan saja anakku masuk. Para pengungsi di luar tembok semua memohon berlutut. Tetapi pasukan pribadi yang menjaga dinding hanya memberikan beberapa tanda tembakan dengan senapan otomatis mereka di awan serangga yang lebat. Tidak pernah ada waktu mereka berpikir untuk membuka gerbang untuk membiarkan para pengungsi lewat. Selain itu, tindakan mereka menembaki serangga tidak berbeda dengan mencoba memadamkan api hutan dengan seember air. Melihat serangga itu akan tiba dan gerbang masih tertutup rapat, beberapa pengungsi mulai mengutuk. Tetapi sebelum mereka berani bersumpah, mereka terpaksa pergi. Kalau tidak, bak ada di sini. Ren Xiaosu tidak pernah memiliki harapan siapapun. Jadi reaksi awalnya adalah tidak pergi ke benteng untuk tawar-menawar tetapi untuk segera pergi. Dia tidak peduli apakah orang lain hidup atau mati. Yang dia inginkan adalah merawat Yan Liuyuan dan yang lainnya terlebih dahulu. Pada awalnya, Ren Xiaosu khawatir Wang Fugui akan membawa banyak barang rumit. Tetapi kemudian dia menemukan bahwa Wang Fugui dan Wang Dalong masing-masing hanya membawa satu ransel. Meskipun Wang Dalong terlihat agak bodoh, dia sangat kuat. Dia sama sekali tidak terlihat ceroboh membawa barang-barangnya. Bahkan ada saat ketika Ren Xiaosu bertanya-tanya apakah Wang Dalong adalah makhluk supernatural sendiri. Ren Xiaosu membuka ransel Wang Dalong dan melihat ke dalam. Dia menemukan itu diisi dengan hartek yang telah beredar dari benteng. Sementara ransel Wang Fugui dipenuhi dengan persediaan obat-obatan. Persediaan obat-obatan telah diambil dari kemasan mereka dan disimpan ke dalam botol plastik sesuai dengan fungsinya sehingga mudah dibawa-bawa. Penasaran? Ren Xiaosu bertanya pada Wang Fugui saat dia memimpin semua orang dalam pelarian mereka ke barat daya. Saya pikir Anda akan membawa emas atau yang serupa. Saya ingin. Tetapi saya tidak memiliki kekuatan untuk membawa mereka. Jika stamina saya tidak bertahan, saya akan mati, kata Wang Fugui dengan ekspresi pahit. Tapi saya memang membawa sedikit uang. Namun, mereka semua dikeluarkan oleh konsorsium King. Ketika kami sampai di Stronghold 109 dan menukarnya dengan mata uang konsorsium Li, mereka mungkin akan didevaluasi setengahnya. Petik 2. Wang Fugui terengah-engah saat dia berlari. Karena biasanya dia tidak berolahraga. Dia menjadi yang paling letih saat mereka melarikan diri. Ren Xiaosu meliriknya. Berhenti mengeluh. Obat yang kamu bawa adalah obat berharga. Ribuan pil anti-inflamasi yang Anda miliki masing-masing bernilai 200 yuan. Petik 2. Ada juga hal lain. Sekarang setelah mereka melarikan diri, uang menjadi tidak berguna jika dibandingkan dengan obat-obatan. Zhang Jinglin pernah berkata bahwa emas adalah mata uang yang keras. Namun, dia tidak menyebutkan mata uang keras lain, obat-obatan. Sebenarnya, Wang Fugui telah membuat keputusan paling cerdas kali ini. Tidak semua pengungsi di kota itu cukup bodoh untuk meminta bantuan di tembok benteng. Beberapa juga mengerti bahwa orang-orang penting di benteng tidak peduli dengan kehidupan para pengungsi. Karena itu, mereka memutuskan untuk melarikan diri langsung ke hutan belantara. Ketika Ren Xiaosu dan rekan-rekannya pergi, mereka masih bisa mendengar tangisan para pengungsi yang tinggal di belakang dan suara tembakan dari atas tembok. Segera setelah itu, suara yang lebih keras terdengar. Ren Xiaosu berbalik untuk melihat dan melihat bahwa pasukan pribadi di atas tembok sudah mulai melemparkan granat dan bom. Masih ada banyak orang hidup di bawah tembok. Beberapa pengungsi yang lebih pintar berlari dengan panik ke hutan belantara.
Ketika beberapa dari mereka tersandung, mereka hanya berguling dan bangkit kembali dengan satu gerakan cepat. Tidak ada yang berani berbaring di tanah bahkan untuk 1 detik. Bukan hanya Ren Xiaosu dan kawan-kawan yang melarikan diri ke barat daya. Beberapa ratus lainnya juga melakukan hal yang sama. Karena Yan Liuyuan dan Xiao Yu tidak dapat berlari secepat itu, Ren Xiaosu harus berlari bersama dalam sebuah kelompok dengan beberapa ratus lainnya. Untungnya, Ren Xiaosu dapat membawa sendiri semua barang bawaannya, sehingga memudahkan bagi Yan Liuyuan dan Xiao Yu. Setelah berlari sebentar, semua orang mulai melambat ketika mereka menyadari bahwa kutu wajah tidak mengejar mereka. Semua orang selain Ren Xiaosu kelelahan karena berlari. Beberapa dari mereka berbalik untuk melihat bahwa kota itu sekarang telah menjadi semacam api penyucian. Gubuk mereka terbakar habis. Rumah kita sudah pergi, gumam seseorang. Beberapa dari mereka yang baru saja kehilangan keluarga tidak tahan lagi dan mulai menangis. Ren Xiaosu menyaksikan sebelumnya bahwa beberapa dari orang-orang ini bahkan telah meninggalkan anak-anak mereka sehingga mereka dapat berlari sedikit lebih cepat. Tetapi ada juga yang memegangi anak-anak mereka secara protektif sebelum akhirnya terbunuh oleh segerombolan serangga muka. Cangkang belakang wajah bak itu tampaknya menjadi lebih jelas. Dan suara rahang mereka mengunyah korban mereka adalah mimpi buruk yang sulit dilupakan oleh banyak orang. Pada saat ini, kelompok mereka telah mencapai zona yang relatif aman setelah meninggalkan kota sebelumnya. Serangga wajah sepertinya lebih tertarik pada benteng. Jadi mereka tidak repot-repot mengejar manusia yang melarikan diri ke hutan belantara. Ren Xiaosu tiba-tiba merasa bahwa benteng itu akan membantu menarik perhatian dari manusia yang melarikan diri. Lagi pula, hewan-hewan liar dan serangga-serangga wajah akan pergi kemanapun ada lebih banyak makanan. Pada saat itu, ketika pasukan tempur konsorsium Qing bergabung dalam pertempuran dengan senjata api dan senjata berat mereka seharusnya tidak memiliki masalah menahan hewan liar dan monster dengan bantuan benteng. Jika bukan karena fakta bahwa dia perlu menghindari konsorsium Qing, Ren Xiaosu mungkin hanya menunggu sebentar di sini di hutan belantara sampai konsorsium Qing menghabisi monster-monster itu. Kemudian dia akan membawa Yan Liuyuan dan Xiao Yu kembali ke kota benteng. Tapi saat ini, dia harus menghindari area yang dikontrol konsorsium Qing. Tetapi pada saat inilah Ren Xiaosu mulai mengerutkan kening saat dia melihat keluar ke daerah itu. Semua orang bisa merasakannya juga. Ini gempa lagi. Gempa ini bahkan lebih ganas dari yang sebelumnya. Dan beberapa orang yang tidak siap jatuh ke tanah. Lihat, apa itu? Kata seseorang ketika mereka menunjuk ke utara. Mereka melihat garis raksasa dan gelap dengan cepat mendekati selatan dari arah pegunungan Jing, yang kemudian langsung menuju ke benteng seperti pisau. Dinding besar dan melengkung membuat suara berderak keras seperti gunung es putus. Bahkan ada retakan tipis yang muncul dari bawah dan naik di dinding yang kokoh. Ren Xiaosu sangat terpana dengan pemandangan ini sehingga dia tidak bisa berbicara. Visura raksasa tidak membentuk parit tetapi memecah seluruh benteng menjadi 2,5 lingkaran. Selain itu, tanah di sisi barat tiba-tiba terangkat lebih dari 10 meter. Seolah-olah seseorang tiba-tiba menarik seluruh bagian dataran untuk membentuk tangga. Disinilah dua lempeng tektonik bertemu. Dan hanya butuh sesaat untuk menghancurkan dinding benteng menjadi 2 bagian. Dindingnya telah runtuh. Bab 104. Bencana nyata. Ren Xiaosu pernah mengajukan pertanyaan saat mengobrol dengan Yan Liuyuan. Apa yang akan terjadi jika dinding yang melindungi manusia runtuh? Pada saat itu, Ren Xiaosu tidak terlalu memperhatikan meskipun dia adalah orang yang mengajukan pertanyaan. Bagaimanapun, mereka hanya akan membangun kembali dinding jika mereka runtuh. Orang-orang penting di benteng masih akan menjadi penting, dan para pengungsi di kota masih akan tetap menjadi pengungsi. Tapi kali ini berbeda, dinding bisa runtuh di waktu lain tetapi sekarang, ada serigala yang menunggu di luar tembok, binatang liar dan serangga beracun juga melarikan diri dari jajaran Gunung Jing. Ada bak wajah dan eksperimen. Pergerakan lempeng tektonik yang menyebabkan gempa itu seperti angsa hitam yang mengepakkan sayapnya dan membawa bencana ke benteng. Benteng ini sepertinya terletak tepat di 2 garis patahan. Dengan gerakan keras lempeng, mereka merobeknya terpisah. Tapi itu bukan satu-satunya bencana yang ditimbulkan oleh gempa bumi. Rumah-rumah di benteng juga hancur.
dan banyak orang terkubur hidup-hidup di bawah bangunan. Ren Xiaosu menyaksikan semua ini terungkap dari puncak bukit yang jauh. Dinding yang telah melindungi penghuni benteng selama beberapa dekade, atau bahkan lebih dari seabad, hancur berkeping-keping seperti gletser yang mencair. Pada akhirnya, seluruh tempat berkurang menjadi reruntuhan. Ini mungkin pemandangan paling mengejutkan dan gila yang pernah disaksikan Ren Xiaosu dalam hidupnya. Pasukan pribadi di atas tembok bahkan tidak punya waktu untuk mundur dan jatuh ke tanah bersama dengan dinding. Tubuh mereka semua hancur. Dinding-dinding ini setidaknya setinggi 50 meter. Orang normal yang jatuh pasti akan mati. Gelombang serangga muka yang tidak bisa melewati dinding mulai menyerbu kota di dalam benteng. Orang-orang penting di kota yang tidak dapat pulih tepat waktu karena kepanikan yang disebabkan oleh bangunan yang runtuh dimakan oleh serangga muka. Wang Fugui dan yang lainnya juga berhenti di jalur mereka dan berbalik untuk menyaksikan pemandangan ini dengan ketakutan yang mendalam di mata mereka. Xiaosu, akankah orang-orang di kota bertahan? Tanya Xiao Yu pelan. Ren Xiaosu berbalik dan terus menuju ke arah Stronghold 109. Sudah cukup bahwa kita bertahan hidup. Menurut pendapat Ren Xiaosu, masih akan ada sebagian dari penduduk benteng yang bisa keluar hidup-hidup. Dengan populasi beberapa ratus ribu, mustahil bahwa tidak ada orang pintar di kota benteng itu. Selain itu, pasukan tempur konsorsium Qing masih ada di sana. Tetapi semua itu tidak ada hubungannya dengan dia. Di era ini, jika itu bukan urusanmu, kamu tidak perlu peduli. Di masa lalu, tidak ada orang penting yang pernah peduli dengan kehidupan dan kematian para pengungsi. Dengan demikian, tidak ada yang peduli dengan kehidupan mereka sekarang. Selain itu, tidak ada yang bisa melakukan apapun tentang bencana ini. Tiba-tiba, seseorang berkata, "Lihat, sepertinya ada semacam cahaya aneh di benteng." Saat berikutnya, Ren Xiaosu berbalik dan terkejut melihat gelembung raksasa melayang ke arah bak wajah. Tak lama kemudian, gelembung itu meledak, dan secara paksa mendorong segerombolan serangga kembali sejauh puluhan meter. Selain itu, serangga yang paling dekat dengan bagian depan tampak seperti mereka telah terbunuh oleh ledakan itu. Yang lain mungkin tidak tahu apa itu, tetapi Ren Xiaosu segera memikirkan orang yang telah ditangkap dan dikirim ke benteng, Zhang Baogen. Gelembung ini juga lebih besar dari yang dia lihat, tetapi penampilan dan efeknya persis sama. Ren Xiaosu tidak pasti, sepertinya Zhang Baogen belum mati. Bahkan, kekuatannya semakin kuat. Itu makhluk supernatural, seseorang berseru. Makhluk supernatural di benteng telah membuat langkah mereka. Apa-apaan gelembung itu? Ren Xiaosu menatap orang-orang yang terkejut dan berpikir, jika aku mengatakan itu adalah gelembung air liur yang ditiupkan oleh Zhang Baogen, tidak ada dari kalian yang akan percaya padaku. Petik 1. Putra Wang Fugui. Wang Dalong bergumam, betapa aku berharap aku juga makhluk supernatural. Ketika benteng itu menangkap makhluk-makhluk gaib, semua orang menjauhkan diri dari penyebutan kata-kata makhluk gaib. Mereka semua takut akan terlibat karena dua kata ini. Tetapi jika mereka jujur dengan diri mereka sendiri, siapa yang tidak ingin memiliki kekuatan super yang luar biasa? Bahkan seseorang yang sudah memasuki usia parubaya, Wang Fugui, juga berfantasi tentang hal itu. Ini adalah keinginan utama yang diinginkan manusia dari dunia ini. Namun, makhluk gaib itu langka. Dari kelihatannya, mungkin hanya ada selusin atau lebih di antara beberapa ratus ribu orang. Ren Xiaosu tahu pasti masih ada makhluk gaib tersembunyi lainnya di benteng, tetapi jumlah mereka pasti tidak akan terlalu tinggi. Bagaimana seseorang menjadi makhluk supernatural? Wang Dalong bertanya kepada ayahnya. Wang Fugui berkata dengan kata-kata, "Saya juga tidak tahu." Yan Liu Yuan berkomentar, "Mungkin ada beberapa kondisi, seperti keberuntungan atau garis keturunan. Hal-hal seperti itu." Wang Dalong menjadi sedih. "Yah, ayahku juga bukan makhluk supernatural." Yan Liu Yuan menghibur. "Jangan putus asa. Mungkin dia bukan ayah kandungmu." Wang Dalong bingung. Saat dia melarikan diri, Wang Dalong bahkan tidak menangisi cintanya yang hilang. Tetapi dengan ini, dia mulai meratap. "Ren Xiaosu, kamu dan saudaramu memiliki mulut yang poti." Wang Fugui hampir mengutuk. Zhang Baogen itu adalah makhluk supernatural.
Tetapi apakah ayahnya terlihat seperti memiliki garis keturunan supranatural di dalam dirinya? Pada saat ini, Zhang Baogen telah meludahkan sekitar 5 gelembung air liur dan memaksa serangga kembali, membantu beberapa orang akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bernafas lega. Mereka segera memanfaatkan jendela ini untuk melarikan diri dari benteng. Mereka sedang menuju ke tempat Ren Xiaosu dan yang lainnya berada. Dinding benteng yang telah runtuh membentuk rintangan besar di jalan yang membuat orang-orang di dalam sulit keluar. Tapi untungnya bagi mereka, ada celah yang cukup besar untuk membiarkan beberapa orang sekaligus menuju ke arah Ren Xiaosu. Pada saat kesusahan, orang akan cenderung mengikuti orang lain secara membabi buta. Orang-orang yang terperangkap dalam bencana ini kehilangan kemampuan berpikir normal dan hanya bisa lari ke tempat orang lain lari. Ketika satu orang berlari menuju pembukaan ini, yang selamat yang beruntung lainnya mengikuti. Jumlah yang selamat mulai bola salju. Wang Fugui hanya bisa membuat perkiraan kasar dari angka-angka itu. Mungkin ada setidaknya lebih dari beberapa ribu orang yang melarikan diri sekarang. Dan itu hanya akan semakin tinggi. Mereka tidak bisa menunggu lagi. Serangga wajah mungkin tidak akan menyerah begitu banyak makanan. Dan serigala juga tidak akan menyerah. Suara tembakan sporadis semakin lemah dan semakin lemah. Ren Xiaosu mengira pasukan tempur konsorsium Qing akan sangat efektif di sini. Tapi yang mengejutkan, dia bahkan tidak melihat brigade tempur bergabung dengan pertempuran. Mungkinkah pangkalan militer itu terlalu jauh? Akhirnya, beberapa orang dari benteng mencoba melarikan diri ke sungai untuk menghindari serangga muka. Biasanya, serangga takut air. Tetapi ketika beberapa orang melompat ke sungai, sesuatu di air keruh tiba-tiba membuka mulutnya dan menelan mereka. Tepat setelah itu, jejak darah yang padat muncul di bawah air keruh. Seluruh kota benteng dipenuhi dengan asap dan aroma darah. Ren Xiaosu belum pernah melihat pemandangan buas seperti itu sebelumnya. Bahkan dia merasa ini terlalu kejam. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Ayo pergi dari sini. Orang-orang yang melarikan diri dari benteng mungkin menarik bahaya." Petik 2. Banyak pengungsi di sekitar mereka sangat lelah sehingga mereka tidak ingin pindah lagi. Ketika mereka jatuh dari kota, mereka tidak merasakannya. Tetapi sekarang setelah mereka berhenti, mereka bisa merasakan semua otot di tubuh mereka sakit. Lebih banyak energi fisik yang dikonsumsi saat berlari dengan kecepatan penuh dibandingkan dengan jogging. Wang Fugui, Wang Dalong, Yan Liuyuan, dan Xiao Yu semuanya tidak selaras secara fisik seperti Ren Xiaosu. Tetapi ketika Ren Xiaosu meminta mereka untuk melanjutkan, tidak satupun dari mereka mengatakan sepatah kata pun sebagai protes. Mereka hanya akan bertahan hidup jika mereka mendengarkan Ren Xiaosu. Xiao Yu dan yang lainnya mengepalkan gigi mereka dan menyusul langkah Ren Xiaosu. Ren Xiaosu berkata dengan lembut, "Banyak asam laktat akan menumpuk di dalam tubuh setelah latihan yang intens. Anda harus terus berjalan, atau Anda akan lebih sakit lagi jika Anda beristirahat lebih lama." Petik 2. Ketika para pengungsi lain melihat Ren dan teman-temannya pergi, beberapa dari mereka mengikuti. Tetapi yang lain berpikir bahwa karena kutu muka tidak memperhatikan mereka di sini, tidak ada terburu-buru bagi mereka untuk pergi. Bukannya mereka tidak ingin pergi, tetapi mereka ingin beristirahat selama beberapa menit lagi. Tidak peduli situasinya, selalu ada orang yang terlalu mengandalkan keberuntungan mereka. Tiba-tiba, Xiao Yu dan Yan Liuyuan menyadari bahwa dari semua yang ada di sini, Ren Xiaosu terlihat paling santai. Seolah-olah dia tidak merasa lelah sama sekali.